Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan SAG. Saya mahasiswa UIN Mataram, PPG Daljam Bek 2. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Witaponda, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada pagi ini, saya akan praktik mengajar dalam rangka tugas PPL 1 UIN Mataram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan supaya kita tenang untuk melanjutkan materi pada pagi hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan materi pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita mengawali dengan doa ya. Doa belajar. Ya, jadi siapa yang ingin menyampaikan doa, membaca. Jadi doanya dikasih besar suaranya. Nah, silakan baca doa. Kasih besar suaranya yang memimpin satu orang. Silakan pimpin satu orang. Silakan. Ya. Doa belajar cepat. Teman-teman, sebelum kita belajar, Kasih besar suaranya ya. berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Bagi Sri Iman masuk ini Pahma ya. Jadi itu perlu kita melaksanakan kegiatan doa sebelum kita melanjutkan materi. Apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu kita akan mendapat mendapat kebaikannya. Begitu juga ilmu yang kita dapatkan. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan absen dulu ya. Kita absen dulu ya. Saya absen dulu. Muhammad Fedel mana? Rama? Hadir. Atau semua hadir? Hadir ya? Berarti Hadir. semuanya hadir ya? Oke, syukur alhamdulillah. Karena aku semua hari ini akan hadir semua. Jadi kita akan melanjutkan materi pada kesempatan ini. Kita akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Perhatikan di atas itu. Tujuan pembelajaran itu ada beberapa ya. Menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Ya, perlu kita menyebutkan ya. Yang kedua, menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab Allah, menjelaskan isi-isi kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, menyebutkan contoh-contoh perilaku. Iya. Ya. Perhatikan. Ada beberapa kitab Allah. Kemarin saya sudah bahas ya. 4. Sebagian kemarin sudah dibahas. Ada 4. Kemarin materinya apa? Kitab Taurat. Ya, minggu lalu kita akan membahas kitab Taurat ya. Minggu lalu itu kita membahas kitab Taurat. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi tentang membahas kitab Zabur ya. Nah, kitab Zabur. Kitab Zabur itu siapa yang mewahyukan? Nabi siapa? Nabi Daud. Alaihi salam. Iya. Ternyata kalian masih mengetahui ya. Coba amati kitab-kitab ini. Kalian ini perlu kau amati kitab apa namanya ini? Ini apa ini? 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 Yang satu? Injil. Ya, ini kita akan membaca dulu literasi tentang membaca Al-Quran, kandungan kitab-kitab Allah. Ya, kandungan kitab-kitab Allah. Ini kemarin ini yang kita sekarang kita masuk ke materi kitab Zabur. Silakan literasi dulu baca. Langsung kita baca. Warab buka. Silakan baca itu. Iya, baca silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kitab sabur ini ya. Kitab sabur. Jadi itu diperhatikan itu kitab sabur siapa yang menurunkan? Siapa wahyu yang diberikan? Nabi Daud alaihi salam ya. Nah, itulah Nabi Daud alaihi salam ya. Nabi Daud alaihi salam. Iya. Ini perhatikan lagi kitab Injil. Iya. Nah, ini lagi kitab Injil. Ada lagi bacaan Al-Quran. Silakan membaca lagi satu orang. Hah? Satu orang membaca. Untuk hidup yang dulu. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan kekalahan. Padahal istilah lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Oke, terima kasih ya. Jadi kita harus membaca ayatnya ya. Atau sebelum kita membaca ayat silakan ada yang bertanya ada? Ada. Silakan bertanya. Ada yang bertanya ada? Ya Pak. Hah? Ada Pak. Nah, silakan. Kenapa? Kitab apa saja yang perlu kita imani? Nah, bagus pertanyaannya. Saya tanya dulu kembali. Apa itu iman? Percaya atau yakin kepada siapa? Allah. Bahwa Allah itu menurunkan 4 kitab. Jadi kalian itu harus memahami kitab itu. Bahwa betul-betul ada kitab yang diturunkan oleh Allah. Pak. Tapi tidak boleh kita apa? Kitab Injil bukan kita punya itu ya. Nah, tidak boleh kita apa? Nah, itu bukan kitabnya kita itu, ya. Tapi perlu kita bahwa memang ada Al-Quran itu, ada 4 memang kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diimani ya. Percaya kita bahwa iman itu ada, memang bahwa Al-Quran termasuk Al-Quran yang paling terakhir, ya. Al-Quran yang paling terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melihat tentang bahasa Arab, bisa bahasa Arab ya, bisa bahasa Arab ya. Atau ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut materi? Ada? Apa lagi pertanyaannya? Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Apa arti bahasa Kipti? Bahasa Kipti, kitab Zabur. Waduh, paham semua pertanyaannya ya. Apa itu bahasa Kipti itu ya? Perhatikan, bahasa Kipti itu adalah bahasa orang Mesir, sama saja orang Mesir. Ya, bahasa itu sehari-harinya di sana. Ya, sama saja kita di Indonesia. Di Indonesia itu bahasa persatuan adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, sama saja di sana itu bahasanya di sana itu bahasa Kipti yang dia pakai sebelum Al-Quran. Ya, itulah bahasa sehari-harinya di sana. Kita dikatakan bahasa Kipti. Bagus pertanyaannya. Sama saja kita di daerah Indonesia ini masing-masing daerah, tapi Indonesia ini adalah ada namanya bahasa persatuan. Setelah di daerah-daerah lain ada yang dikatakan bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Manado, bahasa orang Bali misalnya kan. Jadi itu masing-masing ada bedanya bahasa. Tapi bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Itulah tadi seperti tadi itu bahasa Kipti adalah bahasa yang dipakai di Mesir sana, bahasa sehari-harinya juga dia. Ya, bahasa sehari-harinya. Jadi kita itu perlu memahami apa itu bahasa ya. Sampaikan anak-anak sekalian ya, kita harus perlu belajar dan belajar seterusnya ya. Kita harus belajar membaca Al-Quran. Ya, tapi ini minggu depan kita akan bahas tentang Al-Quran. Ini lagi kitab Sabur. Setelah Sabur kita akan beralih ke kitab Injil ya. Ya. Nah, Injil. Ini sudah tadi ya. Ini bahasa Al-Quran selanjutnya. Ya, jadi saya akan kasih tugas dulu ya. Ya, saya kasih tugas dulu ya. Ini saya kasih tugas. Saya kasih tugas. Ini tugas kelompok. Ya.
Ini pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab Injil. Ya, pokok-pokok ajaran apa yang diajarkan di kitab Injil ya. Nah, silakan. Terima kasih waktu sebelum kita menutup materi pada kesempatan ini. Nah, silakan. Silakan kerjakan ya. Nih, pokok penting. Ya. Kembali Sudah. lagi sesuai dengan kemauan sama. Sudah. Oleh salah keberadaan kitab Taurat. Yang itu Nabi Muhammad. Oke, sudah. Coba. Oke, sudah. Nah. Mana tadi? Mana? Ini tugasnya bagus semua ya. Ini sebentar saya akan periksa ya. Sebentar saya akan periksa tugasnya. Ya. Jadi kita akan penyegaran dulu. Kita akan menyanyi dulu ya. Ya. Kalau saya mengatakan satu-satu, aku sayang Allah. Allah. Dan yang kedua, aku sayang Allah. Kedua orang tua. Setelah itu kita akan siapa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ya? Ada? Silakan bertanya. Kalau kau tidak bertanya, saya tanya kalian. Silakan bertanya. Ada? Ada? Satu kali saya bertanya. Ada bertanya, silakan. Silakan, tanya. Tanya cepat, tanya. Atau saya tanya kalian. Silakan. Ada yang bertanya? Ya. Ada? Tanya. Kenapa? Apa pertanyaannya? Pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam kitab. Wah, ternyata ini bagus pertanyaannya, tapi baru-baru itu saya kasih apa namanya di dalam kitab Injil. Ya, kitab Injil itu ya pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab Injil, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah. Jadi kitab Injil tetap juga mengesahkan Allah. Apa itu Esa? Satu. Esa itu tunggal ya. Pancasila satu ketuhanan yang maha Esa. Ya, jadi Allah itu hanya satu saja ya. Ya, kemarin pernah saya bahas ini tentang Allah Maha. Katakanlah bahwa Allah itu hanya satu. Allah tidak beranak. Ya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu yang pertama itu ya. Dan yang kedua, menghapus apa? Menghapus. Dan yang kedua, membenarkan kitab-kitab Taurat. Ya. Jadi setelah itu kita sampai membenarkan kitab Taurat. Apalagi saya sampaikan kepada anak sekalian. Sebelum Pak Guru menutup materi pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan kesimpulannya. Ya. Dari tadi ini adalah saya sudah membagikan ke KPD dari barang kerja, ya, peserta didik ya. Jadi itu tadi ini sebentar saya akan periksa ini. Saya akan melanjutkan materi tentang membahas tentang masalah kitab suhud dengan Al-Quran. Jadi kalian itu pelajari sebelum kita memasuki materi ya. Ya, sebelum kita memasuki materi kita harus
pelajari tentang masalah kitab-kitab Al-Quran dengan suhuf ya, dengan suhuf. Jadi saya sampaikan kepada anak sekalian, sebelum kita menutup materi pada kesempatan ini, kita akan berdoa dulu ya. Ya, jadi kita itu harus mengimani, percaya kepada kitab-kitab yang pernah kita pelajari ini. Yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Dan yang kedua, ketiga, dan yang keempat, kitab Al-Quran ini adalah kita akan membahas minggu depannya. Ya, kita akan membahas minggu depan. Jadi ini tidak ada namanya sistem PR saya kasih, karena tadi saya sudah kasih soal tugas ya. Jadi tugas itu tetap dikerjakan di sekolah, tetap juga Pak Guru akan periksa di sekolah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini semoga bermanfaat kepada kita semua dan menjadi apa? Semua kita menjadi tidak akan terapkan sehari-hari ya. Jadi saya kira materi pada kesempatan ini kita akan akhiri. Jadi kita akan membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Jadi kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat apa yang kita laksanakan kegiatan pembelajaran pada materi ini. Saya kira ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.